aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah sekian bersama kahar dan siap untuk dipetik. Itu orang Melayu. Kalau orang Bugis dia bilang apa? Sudah besar anaknya, saya mau kasih menikah anakku dengan anakku. Dia tidak berkelok-kelok. Itulah sebabnya senjata orang Bugis itu dia simpan di sini. Dari sini. Itulah sebabnya orang Bugis itu senjatanya dia tidak berkelok-kelok. Ya kan ada senjata itu dia berkelok-kelok. Kalau orang Bugis dia lurus, itu namanya Bali. Orang kasar bilang Bali. Orang Bugis bilang Pantepi. Pantepi itu kalau bahasa Indonesia aksesoris diri. Jadi dia tidak bisa itu jalan. Ada kawan saya dulu tidak bisa jalan kalau dia melakukan itu. Bukan dia maksudnya dulu, tapi itu bagian percaya dirinya. Saya masih dapat nenek saya, nenek perempuan. Kalau orang Bugis Makassar itu tidak kenal kakek, karena dia laki-laki disebut juga nenek, perempuan juga nenek. Saya masih dapat nenek saya itu tidur pakai baju. Bukan kasar, tapi itu sportif namanya, sportivitas. Nah, itu ada yang kita lihat songkok pemilik. Itu yang seperti ketua KKSS pakai. Itu ada filosofinya Pak, topi ini. Songkok pemilik. Banyak orang Bugis juga tidak mengerti cara pakainya. Itu kalau orang Bugis katakan songkok pemilik, orang Bugis Pak. Kalau orang Makassar beda. Orang Bugis Makassar beda. Bugis lain bahasanya, Makassar juga beda bahasanya. Kalau orang Makassar dia pakai namanya ada itu yang sarung kain diikat. Ya, kalau orang Bugis ini yang seperti dipakai ketua KKS itu cara pakainya, makanya disebut songkok pamili. Pernah Bapak lihat Pak JK pakai itu begitu caranya, miring sedikit, dia miring ke kiri. Ya, begini cara pakainya. Kalau dia miring ke kanan, berarti dia mau kawin lagi. Ya, itu ada Pak. Yang aslinya itu kombinasi dua warna, hitam putih. Hitam putih. Nah, kalau hitam kuning kombinasinya, hitam kuning. Kalau dia kuningnya tebal, hitamnya kecil, itu berarti dia bangsawan. Pejabat. Kalau sekarang kira-kira pejabat bupati. Kalau hitamnya kecil, kuningnya besar. Nah, seperti ini. Ya. Kalau kecil kuningnya, hitamnya tebal, rakyat biasa. Kalau seimbang kuning seperti yang dipakai Pak Ketua, kuning dengan hitam seimbang, itu ulama. Cuma sekarang banyak yang paham. Kalau sekarang Pak, itu kalau kuningnya itu, kalau yang asli orang kaya, itu dia pakai emas. Emas kan dia pakai. Biasa pakai seperti ini bisa 1 miliar harganya. Ya, itu. Nah sekarang kita hari ini berisra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di situ belum istimewa, tapi naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Sudah itu ke Sidratil Muntaha, ketemu Allah lalu langit. Kalau dengan cerita ini biasa, tapi kapan yang luar biasa dan spektakuler? Waktunya hukum fisika mengajarkan, waktu kita belajar, makin jauh jarak ditempuh, makin lama. Saya mau tanya Bapak Ibu, mana lebih jauh naik mobil ya? Dari sini ke Bilahan, ke Pekanbaru, daripada ke Aceh. Mana lebih lama? Lebih lama ke? Kenapa lebih lama ke Aceh? Kenapa? Jaraknya jauh. Begitu memang hukum alam, makin jauh makin lama waktu. Tapi ini Isra Mi'raj, perjalanan yang jauh sekali, waktunya ringkas. Dia antar negeri Makkah ke Palestina. Waktu itu, ya, waktu itu Pak, Palestina ke Makkah, kendaraan paling cepat naik onta. Berapa waktu dibutuhkan? 1 bulan. Makkah Madinah 1 bulan, Makkah Palestina 1 bulan, Palestina Makkah 1 bulan. Berarti PP 2 bulan. Sementara Nabi
Tidak sampai satu malam. Al-Quran mengatakan laila, sebagian malam saja. Tidak cukup satu malam. Ya namanya satu malam, mulai maghrib sampai subuh, itu satu malam. Tapi ayat mengatakan laila, sebagian malam saja. Maka orang Arab tidak percaya. Bagaimana caranya Muhammad? Kalau dari Palestina, dari langit, hari ini ada kondisi di pagi, tidak masuk di akal mereka. Kenapa? Waktu itu memang 2 bulan baru jadi. Saya tanya bapak-bapak, siapa paling tua kira-kira di sini yang sudah buka sakaratul maut? Nah ini beliau. Saya yakin waktu kecil itu beliau tidak pernah membayangkan orang bisa bicara yang ada di Makassar, yang ada di Sidrap, bicara sama orang yang ada di sini. Tidak ada kabinet. Pernah bapak bayangkan beda kalau bicara, beda kok, guys, kita lagi di Makkah guys, tidak ada kabarnya, iya toh, dulu tidak masuk akal, sekarang bisa. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang masuk akal. Tapi adik-adik saya tanya, adik-adik ini, bisa nggak orang hidup kalau dibakar api? Anak-anak saja tidak bisa. Tapi kalau Allah mau, bisa dia. Siapa bilang? Buka Quran. Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, kedinginan dia. Nggak masuk akal tuh. Ada nggak di sini yang pernah tidur 2 hari 2 malam nggak pernah bangun? Ada nggak? Nggak ada. 24 jam tidur dari pagi sampai besok pagi, tidak ada. Kalaupun ada sakit kepala kalau tidur terus, tidak masuk akal tuh. Tapi kalau Allah yang mau 309 tahun tidur tidak pernah bangun. Siapa? Ashabul Kahfi. Israel tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau pasti. Ini ibu-ibu di belakang. Betul. Bisa nggak perempuan hamil nggak pernah disentuh laki-laki? Bisa nggak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa. Cuma sekarang di kota-kota besar paling usahanya Siti Maryam. Dan suaminya hamil. Tidak. Israel Mi'raj pasti terjadi. Nah, waktu itu Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit. Saya tanya, adik-adik dari sini, dari Mekah, bisa nggak langsung ke langit? Bisa toh, kalau naik pesawat bisa. Dari Palestina bisa juga naik pesawat langsung naik. Dari Tepilaman bisa langsung ke langit. Bisa juga dari Jakarta. Kenapa Allah tidak dari Mekah langsung ke langit? Kenapa mesti ke Palestina? Maka sih langsung Palestina. Kenapa ke Palestina? Allah jawab dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kamu. Apa yang dilihat Nabi? Dengar ini baik-baik. Dengar semua ini momen sekarang. Nabi ada melihat perempuan, bukunya terbuat dari tembaga neraka. Dia cakar mukanya Pak, sakit, tapi dia cakar, dia cakar seluruh badannya, dia cakar badannya. Lalu dia makan bangkai orang mati di depan. Dia makan bangkai. Nabi bertanya, jadi bodoh betul itu. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa yang Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka cerita jeleknya orang. Nah ini di pemilu ini. Nah jelek, kemana nando samu di grup WhatsApp? Kau jelek-jelekkan Prabowo, kau jelek-jelekkan Anies, kau jelek-jelekkan Ganjar. Sejelek-jelek kalau kau anggap dia jelek, dia lebih jago dari kamu. Kalaupun tidak terpilih, dia lebih jago dari kita. Kenapa? Dari hampir 300 juta rakyat Indonesia, 3 orang lebih. Kamu apa? Pengangguran toba kok? Jelek topi mukamu, kau hina-hina lagi orang. Maka
sekarang pesta panen itu dosa. Setan itu pesta panen. Kalau kau dapat di grup konten-konten isi-isi menjelek-jelekan dan sebarkan, cukup sampai di tangan jangan sebarkan, meskipun itu betul, lebih baik berdiam. Caranya, contoh semua yang kau suka, jangan kau hina orang. Selesai. Ya. Apalagi tidak benar. Ada lagi Nabi lihat orang bersiram tembakau api neraka, bersiram masuk ke mulutnya, hancur seluruh bentuknya, diperbaiki lagi, ciptakan, diperbaiki lagi, dihancurkan lagi, dikasih minum lagi, dihancurkan lagi. Nabi bertanya, siapa ini Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka makan barang haram. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak minum alkohol, ya, tidak memakan bangkai, tidak memakan hamar, tapi saya curiga ada di antara kita makan uang serangan pajak pemilu. Ya, pemilu jangan terima sokok. Jangan mau disogok sembako. Sembako paling isinya 200.000. Jangan mau disogok minyak goreng, paling harganya 13.000. Tapi suaramu sangat mahal, menentukan masa depan Republik Indonesia. Banyak kejadian tentang Israel, tapi waktu terbatas. Nabi diisrakan. Maka ditajukkan kita. Dalam ayat dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kenapa Nabi diperjalankan? Nabi lagi sedih. Nabi lagi ada masalahnya. Apa masalahnya Nabi? Meninggal sendiri. Sampai Nabi berduka, maka disebut Abu Duka Cita. Meninggal sampai Nabi bersabda, apabila seorang perempuan ditinggal oleh suaminya, meninggal istrinya, dan suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri penghuni surga. Ibu, kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal dan suamimu berduka terus mengenang kebaikanmu, ciri-ciri penghuni surga. Kenapa kasih meninggalin istriku? Kenapa bukan tetangga dulu? Hebat sekali ini, itu ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya begitu ibu meninggal, suamimu masuk kamar berteriak merdeka, ciri penghuni neraka itu. Maka Nabi berduka, sedih Nabi. Maka Allah perintahkan kepada mereka Jibril, kau turun ke dunia, jemput kekasihku Muhammad, bawa 3 malaikat, Israfil, Mikail, 4 malaikat datang menjemput. Ketemu dengan Allah, dikasih sholat. Makna kehidupan, kalau Bapak punya masalah, perbaiki sholat. Nabi kan lagi duka. Begitu Nabi berduka, Allah tidak perintah puasa, Allah tidak perintah bayar zakat, Allah tidak perintah haji, tapi Allah kasih apa Nabi ketika berduka? Sholat. Berarti adik-adik sekalian, tuan-tuan perempuan, ada masalah, perbaiki sholat. Sudah sholat Ustaz, alhamdulillah, datang berjamaah. Cuma kalau berjamaah ada aturan-aturan. Satu, kalau jadi imam jangan kagak macam. Karena ada juga imam itu beda imam antara tidak cara. Tapi imam banyak baru takut lama memang bukan. Ada dia itu nampak baru. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, 1 ringkaskan bacaanmu, 2 baca umumnya orang hafal. Itu perintah Nabi. Ini jadi imam, dia saja yang hafal. Kita mau ikut, tidak tahu, kita mau ruku, belum selesai, terpaksa mata dibaca sebuah pengumuman. Saling PPRI, Demokrat, nomor 1 baca sini belum selesai, kemudian lagi dibaca Persatuan Buruh Republik Indonesia, belum selesai, saldo kas dibaca semua. Siapa salah? Imam. Begitu tangan kita salah,
tidak ada yang bisa bantu. Warga demo, karena ada orang banget. Dia kata sholat jadi imam, dia bacanya dia yang hafal. Begitu dia tidak bisa sambung, bingung dia. Apa sama nanti? Suasana ini, dan pas imam dia bilang tolong kan di belakang. Dan dia bilang saya juga tidak tahu. Ada anak muda berteriak, dia bilang kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Saya waktu kecil dari sholat sujud di kampung, habis sekali imam sujud. Ini tidak imam, tidak seperti biasa. Tiba-tiba ada temanku diangkat kepalanya. Dia tidak imam. Ternyata imam depan bilang, dia keluar belum sambung. Selesai sholat ditanya Pak Imam, kenapa ketinggalkan saat? Dia bilang, kentut saya nak. Lain kali Pak Imam kalau kau kentut, kasih kamu dulu kepala supaya dilihat kok. Dan saya sengaja nak malu kau lihat saya. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Kalau imam salah, kacau sholat. Kalau kau salah memilih imam, kacau sholat. 2024 Indonesia memilih imam. Kalau kau salah memilih imam, kacau. Maka hati-hati memilih imam. Jangan kau pilih imam karena sedang gabung tim sukses. Jangan pilih imam karena satu suku, tapi pilih imam yang betul-betul baik agama. Dua, jadi makmum itu juga ada aturannya. Kalau kau jadi makmum, jangan kau ganggu orang di sampingmu. Ada orang makmum Pak, kayak dia paling sore dalam masjid. Mulai takdir akan berbeda makin. Allah. Macam kafir kayak mendidik telinga kita. Ada apa itu? Ya kamu dari tangan kita. Ada juga yang begini. Kasih pindah kaki, kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Sekarang juga kaki. Selesai sholat, yang enak yang kakaknya Ustaz, kok harus oh, kenapa kasih pindah? Dia bilang, supaya sah rapat, bukan kasih dekat kaki. Tapi apa? Ini enggak. Sebab berapa sih? Kalau ini bisa rapat kaki, tapi sah atau enggak? Ya, semua ada dan karena waktu terbatas, sudah masuk waktu azan. Terima kasih kepada saudara-saudaraku. Terima kasih Pak Haji Nasir yang undang saya ke tempat ini sehingga saya bisa bertemu dengan saudara-saudara kami yang dari Sulawesi Selatan. Ajak terima kasih di kumpul pakai pegang terus filosofi orang Buddhis. Pada ini pada elo sifatu sifatoko mani siparape malilu sipakaina bingung bagi-bagi cita-cita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya.